Oke, bisa dimulai di order. Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman Bapak, teman-teman Gagama Yoga. Kita langsung mulai saja. Duduk bersila, setengah padma. Silakan kaki kanannya di atas, duduk nyaman. Kalau sudah merasa nyaman, kita pejamkan mata. Kita tenangkan diri sejenak. Kita ikhlaskan diri saat ini untuk melakukan yoga asanas. Amati saja nafas masuk, nafas keluar. Yakinkan pada setiap tarikan nafas kita memasukkan energi positif di dalam tubuh dan rasakan udara hangat yang keluar dari hidung saat kita melepas nafas. Ya, cukup. Mari tetap pejamkan mata, satukan tangan di dada. Silakan berdoa menurut cara dan keyakinan masing-masing. Dimulai. Ya, cukup. Gosok-gosokkan tangan sampai hangat. Tempelkan di pipi kiri kanan, dorong ke belakang. Baik, mari turunkan kaki kanannya di depan, tekan dua lututnya ke bawah, kemudian angkat kedua tangannya ke atas. Jadi jari tangan dibuka kuat, telapak tangan berhadapan, dekatkan tangan ke kuping kiri kanan, pandangan ke jari tangan di atas. Bernapas normal. Bernapas normal, mulai kuatkan perutnya, tarik nafas, lepas jatuhkan pelan ke depan. Sentuhkan keningnya ke matras, dorong kuat tangannya ke depan. Bernapas normal, dorong kuat tangannya ke depan, bernapas normal. Kembali, tegakkan badan, angkat kedua tangan, tarik nafas. Tarik kuat tangannya ke atas, tetap kencangkan perut, lepas nafas, putar kiri, tulang belakang tegak, pandangannya ke belakang. Bernafas normal, dekatkan dagunya ke bahu kiri, putar kuat badannya. Ya, cukup. Kembali, angkat kedua tangan, tarik nafas. Lepas nafas, putar ke kanan. Kuatkan perut, dekatkan dagunya ke bahu kanan. Bernafas normal. Ya, cukup. Kembali, angkat kedua tangan, tarik nafas. Lepas nafas. Turunkan tangannya di masing-masing lutut. Jatuhkan badan ke depan. Kita putar badannya ke kiri 2 kali. Tarik nafas, dorong badan ke kiri sampai tangan kanannya lurus, kemudian tegakkan. Lepas nafas, jatuhkan ke kanan. Nafas, tegakkan badan. Lepas nafas. Balik arah ke kanan, tarik nafas. Lepas nafas. Nafas. Lepas nafas. Ya, cukup. Tegakkan badan, angkat kedua lututnya, kaki kiri ke depan. Mari, dorong lagi badannya ke depan, dekatkan keningnya ke matras,
bernafas normal. Bernafas normal. Mari geser kedua telapak tangan ke sisi kiri. Dekatkan wajah ke lutut kiri. Tekan kuat badannya ke bawah. Angkat tangan kanan ke atas. Pandangan ke tangan kanan di atas. Bernafas normal. Tekan kuat badannya ke bawah. Pandangan ke tangan kanan di atas. Bernafas normal. Cukup. Turunkan tangannya. Geser ke sisi kanan. Dekatkan wajah ke lutut kanan. Tekan badannya ke bawah. Angkat tangan kirinya ke atas. Pandangan ke tangan kiri di atas. Bernafas normal. Bernafas normal. Ya, cukup. Tegakkan badan. Luruskan kedua tangan ke depan. Tangan kanan lurus. Tarik ke sisi kiri. Tarik dengan tangan kiri belakang. Pandangan ke sebelah kanan. Dekatkan dagunya ke bahu kanan. Bernafas normal. Ya, cukup. Kembali. Luruskan tangan ke depan. Tangan kiri. Tarik ke sisi kanan. Lurus. Kemudian tarik dengan tangan kanan ke belakang. Putar leher ke kiri. Dekatkan dagunya ke bahu kiri. Bernafas normal. Dekatkan dagu ke bahu kiri, bernafas normal. Ya, cukup. Dorong lagi tangan ke depan. Turunkan tangannya, ambil sikap. Meja. Kedua paha tegak, kedua tangan tegak, pandangan ke depan. Jari-jari tangan dibuka kuat. Kaki kiri lurus ke belakang. Tangan kanan ke depan. 2 kali tarikkan nafas. Lepas nafas. Nafas. Lepas nafas. Mari angkat pelan ke atas, tendang kuat ke belakang, pandangan ke depan. Bernafas normal. Tendang kuat ke belakang, bernafas normal. Ya, cukup. Turunkan pelan-pelan. Kedua tangan kembali tegak. Jari-jari tangan dibuka kuat. Yuk, kaki kanan lurus ke belakang. Tangan kiri ke depan. 2 kali. Tarikan nafas. Amati saja nafasnya. Lepas nafas. Tarik nafas. Sekali lagi. Lepas nafas. Yuk, angkat pelan ke atas. Tendang kuat ke belakang. Pandangan ke depan. Bernafas normal. Semakin ditendang kakinya, semakin seimbang. Amati nafasnya. Ya, cukup. Turunkan pelan. Dorong badan ke belakang. Sentuhkan bokongnya di tumit. Sentuhkan keningnya ke matras. Perlahan dorong badan ke depan. Kobra. Kedua siku. Tetap ditekuk, pandangan ke atas. Kedua siku sedikit ditekuk, pandangan ke atas. Rasakan tekanan kuat di angkat badan perlahan. Tekan kuat tumitnya ke bawah, dorong bahunya ke belakang. Bernafas normal. Silakan tekuk lutut kiri kanan bergantian. Pelan tetapi kuat. Pelan tetapi kuat. Kaki kiri ke depan. Di antara kedua tangan, kaki kiri ke depan, pastikan di antara kedua tangan, tarik sedikit lagi,
Telapak kaki kanannya ke belakang, turunkan lutut kanan. Yuk, tegakkan badan. Betis kirinya tegak, dorong pinggulnya ke belakang, tarik dua tangannya ke atas. Tekan lebih kuat lagi pinggulnya ke bawah. Bernafas normal. Tarik nafas. Lepas nafas. Ditahan. Satu nafas lagi, tarik nafas. Lepas, dorong pinggul ke belakang. Paha kanan tegak. Kaki kiri lurus. Jatuhkan badan pelan. Dekatkan dulu perut ke paha kiri, ditahan pada batas sakitnya. Bernafas normal. Yang sudah kuat, boleh turunkan tangannya, dekatkan wajah ke kaki kiri. Bernafas normal. Amati saja batas sakitnya. Ya, cukup. Kembali dorong badan ke depan. Tekan kuat pinggulnya ke bawah. Sampai batas sakitnya di pangkal paha kanan. Yuk, satukan tangan di atas, tarik nafas. Satukan telapak tangan di atas, lepas, turunkan pelan, putar ke kiri. Lihat siku kiri di belakang, bernafas normal. Bernafas normal. Ya, cukup. Kembali ke depan. Turunkan tangannya, kaki kiri ke belakang, kembali adu muka suasana. Bernafas normal. Bernafas normal. Kaki kanan ke depan. Kaki kanan ke depan. Pastikan telapak kaki kanan di antara kedua tangan. Turunkan lutut kiri, tegakkan badan. Angkat kedua tangan ke atas. Tarik kuat tangannya ke atas. Tekan lagi pinggulnya ke bawah. Sampai batas sakitnya di pangkal paha kiri. 2 kali tarik nafas. Lepas nafas. Nafas sekali lagi. Lepas, dorong pinggul ke belakang. Paha kiri tegak, kaki kanan lurus. Pastikan dulu kaki kanannya lurus. Jatuhkan badannya pelan. Dekatkan dulu perutnya ke paha kanan. Ditahan pada batas sakitnya. Tidak penting mencium lututnya. Amati saja batasan sakitnya di hamstring kaki kanan. Ya, cukup. Kembali dorong lagi ke depan. Tekan kuat pinggulnya ke bawah. Angkat kedua tangan ke atas. Satukan tangannya di atas. Tarik nafas. Lepas, putar badan ke kanan. Siku kiri di bawah lutut kanan, kemudian putar. Lihat siku kanannya di belakang. Bernafas normal. Cukup. Kembali ke depan. Turunkan tangannya. Kaki kiri ke depan. Gantungkan kepalanya, rilekskan. Amati nafasnya. Angkat kepala. Tegakkan badan. Tarik nafas dari samping. Tarik kuat tangannya ke atas. Kencangkan perutnya. Lepas nafas. Tangan di dada. Pejamkan mata. Bernafas normal. Bebaskan tangan. Mari kita lakukan Surya Namaskara. Tetap di ujung matras. Tangan di dada. Kita lakukan pelan tetapi kuat. Tarik nafas. Angkat kuat tangannya ke atas. Dorong ke belakang. Lepas nafas. Pelan tetapi kuat. Sentuhkan tangan di matras. Cium lutut, dekatkan wajah ke kaki. Kaki kiri jauh ke belakang. Angkat dada, pandangan ke atas. Aswasan calana. Bernafas normal. Tekan kuat pinggulnya ke bawah. Pandangan ke atas.
amati nafasnya. Cukup, turunkan tangan, kaki kanan ke belakang, adu muka, svanasana. Bernafas normal. Bernafas normal. Astanga, nafas sekarang. Turunkan kedua lutut, dada di antara kedua tangan. Ditahan sebentar. Pastikan telapak tangan di kiri kanan dada. Sentuhkan dada dan dagu. Cukup, dorong sedikit badannya ke depan. Kobra, Bhujangasana. Angkat perlahan, adu muka, svanasana, downward facing dog. Bernafas normal. Kaki kiri ke depan, di antara kedua tangan. Pastikan dulu di antara kedua tangan. Turunkan lutut kanan, angkat dada, pandangan ke atas. Bernafas normal, amati nafasnya. Kedua tangan digantungkan rileks. Buka kuat dadanya, kemudian amati nafasnya. Cukup, turunkan pelan. Kaki kanan ke depan. Ada hastasana. Dekatkan wajahnya ke kaki atau cium lutut. Tarik nafas. Angkat kuat tangannya ke atas. Dorong ke belakang. Lepas nafas, satukan tangannya di depan dada. Pejamkan mata, amati nafasnya. Cukup, bebaskan tangan. Mari kita lakukan putaran kanan. Tangan di dada, tarik nafas, angkat kuat tangannya ke atas. Dorong ke belakang. Lepas nafas, pelan tetapi kuat. Sentuhkan tangan, dekatkan wajah ke kaki, cium lutut. Kaki kanan ke belakang, jauh ke belakang, turunkan lutut kanan. Angkat dada, pandangan ke atas. Bernafas normal, amati nafasnya. Kedua tangan digantungkan rileks. Cukup, turunkan pelan, kaki kiri ke belakang. Downward facing dog, bernafas normal. Adu muka svanasana. Astanga, namaskara. Turunkan kedua lutut. Dada di antara kedua tangan, dagu di depannya. Ditahan sebentar. Dorong sedikit ke depan, kobra, Bhujangasana. Pastikan kedua sikunya sedikit ditekuk supaya ada rasa tarikan kuat di ruas tulang belakang bawahnya. Cukup, angkat perlahan kembali, adu muka svanasana, downward facing dog, bernafas normal. Kaki kanan ke depan di antara kedua tangan. Pastikan di antara kedua tangan, angkat dada, pandangan ke atas. Bernafas normal, amati nafasnya. Cukup. Turunkan pelan, kaki kiri ke depan. Cium lutut pada hastasana. Tarik nafas, angkat kuat tangannya ke atas. Lepas nafas. Satukan tangannya di dada. Pejamkan mata, amati nafasnya. Bernafas normal. Kembali buka mata, tarik nafas dari samping. Kita langsung saja tarik nafas dari samping. Kuatkan perutnya. Lepas nafas, tutup lututnya. Tarik lututnya sedikit ke belakang hingga betisnya tegak. 2 kali tarikan nafas. Lepas nafas. Nafas sekali lagi. Lepas nafas. Angkat pelan ke atas, nafas. Lepas nafas, turunkan tangan. Sentuhkan tangan di matras, cium lutut. Angkat ke
kepala mendongak, melihat ke depan, tarik nafas, jari-jari tangan tak menyentuh di bawah. Lepas nafas, kaki kiri ke belakang, kanan ke belakang. Badannya lurus seperti papan, tangannya tegak, pandangan ke depan. Kita push up. Tarik nafas, lepas nafas, jatuhkan pelan. Tarik nafas, kobra. Lepas nafas, kembali adu muka svanasana. Bernafas normal. Nikmati beberapa nafas. Kaki kiri ke depan di antara kedua tangan. Pastikan di antara kedua tangan. Tekan kuat tunjuk kaki kanannya di belakang. Kemudian tekan lagi pinggul ke bawah. Tarik dua tangan ke atas. Virabhadrasana 1. Warrior 1. Dua kali tarikkan nafas. Lepas nafas. Nafas. Sekali lagi. Lepas nafas. Turunkan tangannya pelan. Tangannya tegak, pandangan ke depan. Pandangan ke depan. Kaki kiri rata ke belakang, tarik nafas. Nanti kalau tidak kuat boleh sentuhkan lutut kanan dulu ya. Lepas nafas, jatuhkan pelan. Tarik nafas, kedua tangan lurus, kobra, tarik kuat leher ke atas. Lepas nafas, adu muka svanasana. Bernafas normal. Bernafas normal. Kaki kanan ke depan. Kaki kanan ke depan di antara kedua tangan. Tegakkan badan, tarik kuat tangan ke atas. Tekan kuat pinggulnya ke bawah. Dua kali tarikan nafas, amati saja nafasnya. Lepas nafas. Nafas sekali lagi. Lepas nafas. Turunkan tangannya pelan. Tangannya tegak, pandangan ke depan. Kaki kanan rata ke belakang, tarik nafas. Jatuhkan pelan, lepas nafas. Kalau tidak kuat, sentuhkan lutut kirinya dulu, tidak apa-apa. Tarik nafas. Kobra. Lepas nafas, kembali adu muka svanasana. Bernafaslah dari hidung untuk menghemat energinya. Ambil beberapa nafas. Tekuk kedua lututnya. Kaki kiri ke depan, kaki kanan ke depan. Dongakkan kepala, lihat ke depan, tarik nafas. Lepas nafas, cium lutut. Tarik nafas dari samping, tekuk dulu kedua lututnya, tekuk dulu lututnya. Jepit kuping dengan kedua tangan. Dua kali, tarikan nafas. Lepas nafas. Nafas sekali lagi. Lepas nafas. Cukup, tegakkan badan, nafas. Lepas, turunkan tangan di dada. Pejamkan mata, amati nafasnya. Baik, bebaskan, silakan buka mata, gerak-gerakkan tangannya yang rileks, ambil beberapa nafas, rilekskan dulu. Ya, saya lihat di chat itu ada terlalu sulit bagi pemula. Ya, intinya lakukan di ujung kemampuan ya. Karena ini masih basic sekali. Ini masalah kekuatan saja. Jadi bagi pemula masalah utamanya adalah di nafas ya. Kadang kita merasa capek, kemudian ada rasa panik, kemudian nafasnya tidak teratur, itu akan membuat kita jauh lebih cepat capek lagi. Jadi amati nafasnya. Kalau saya katakan bernafas normal, amati nafasnya. Jangan pikir sakitnya, ya jangan pikir capeknya. Tapi kalau belum capek, istirahat saja, duduk, kemudian lanjutkan lagi. Ya. Asanas itu sedikit memang memaksa, menemukan batasnya. Jadi tidak melewati batasnya. Ya. Baik,
itu memang pose masih basic tetapi gerakannya kuat ya. Kembalikan kepada badannya sendiri seperti apa bisanya. Kalau menekan terlalu kuat misalnya pinggul pada saat melakukan wirabasra akan terasa capek di pahanya. Angkat saja sedikit ya, ditahan, kemudian amati nafasnya. Nanti semakin lama semakin kuat. Tekan lagi badannya di bawah, tarik kuat tangannya ke atas. Batasannya silakan tentukan sendiri. Ya, batasannya tentukan sendiri, kemudian semakin lama batasan itu akan semakin dalam. Nih, jadi amati saja. Sekali lagi di ujung kemampuan. Ya. Baik. Nanti mungkin pose-pose terakhir kita ada pose duduk ya, dan itu tidak banyak mengambil tenaga. Nanti diikuti saja. Mari tetap duduk matras, angkat kedua tangan ke atas, tarik nafas, lepas, turunkan pelan. Yuk, kaki kiri ke belakang. Jinjitkan saja kaki kirinya, tekuk lutut kanan, tegakkan badan. Kemudian rilekskan nafasnya. Lakukan di ujung kemampuan. Tarik nafas, lepas tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang. Lutut kanan tetap ditekuk. Ada rasa sakit sedikit, pegal-pegal paha kanan dinikmati. Tidak semua hal itu selalu enak, selalu baik. Mari kita sakit sedikit di paha rame-rame. Tekan lagi badannya ke bawah, tarik tangan kanannya ke belakang. Semakin sakit paha kanannya, nikmati saja. Ya, cukup luruskan kaki kanan. Dua kaki lurus, kemudian pegang pergelangan kaki kanan dengan tangan kanan, tarik tangan kirinya ke atas. Dua kaki lurus, tarikan kuat di hamstring kaki kanan. Bagi yang sudah kuat, boleh tempelkan telapak tangan kanannya sehingga tarikannya menjadi lebih kuat di pinggang sebelah kiri. Bernafas normal. Sedikit sakit di hamstring kaki kanan tidak apa-apa. Yuk, turunkan tangan kirinya. Kemudian kedua kaki masih lurus, pandangan ke depan. Tarik nafas, lepas nafas, jatuhkan badannya. Jatuhkan saja badannya. Tidak penting mencium lututnya. Yang penting dekatkan perutnya ke paha kanan, nikmati batasan sakitnya. Bernafas normal. Ya, cukup, dongakkan kepala. Dorong ke depan, tekuk lutut kanannya. Mari, kaki kanan ke belakang, papan. Yuk, badannya lurus, pandangan ke depan. Setiap gerakan push up, kalau tidak kuat, sentuhkan saja lututnya dulu. Tarik nafas, lepas nafas, jatuhkan badan pelan. Tarik nafas, kobra. Lepas nafas, angkat perlahan. Adu muka, svanasana. Bernafas normal, amati nafasnya. Tidak ada apa-apa, hanya mengamati nafasnya. Mari, kaki kiri ke depan. Di antara kedua tangan. Pastikan di antara kedua tangan. Tekuk lutut kirinya, tegakkan badan. Tarik kedua tangannya ke atas. Tekan kuat badannya ke bawah. Tarik nafas. Kaki kanan boleh menjinjit di belakang. Lepas nafas. Nafas, sekali lagi. Lepas tangan kiri ke depan, tangan kanan ke belakang. Tetap tekuk lutut kirinya, pandangan ke tangan kiri di depan. Tekan lagi pinggulnya ke bawah, tarik tangan kirinya ke belakang. Tangan kanan pegang kaki kanan, pandangan ke atas. Ya, cukup luruskan kaki kiri. Dua kaki lurus, kemudian turunkan tangan kiri di pergelangan kaki kiri, tarik tangan kanannya ke atas. Pandangan ke tangan kanan di atas. Amati nafasnya. Amati nafasnya. Tarikan kuat di hamstring kaki kirinya yang sudah kuat. Boleh tempelkan telapak tangan kiri di matras. Akan terasa lebih kuat lagi tarikannya. Cukup turunkan tangan kanan.
dorong badan ke depan, tekuk lutut kiri. Mari, kaki kirinya tetap lurus maksudnya. Yuk, pandangan ke depan, tarik nafas, lepas nafas, jatuhkan badannya, dekatkan perutnya ke paha kiri, bernafas normal. Yang sudah kuat, boleh dekatkan wajah ke tulang kering kaki kiri, bernafas normal. Cukup, dongakkan kepala, lihat ke depan, dorong ke depan, tekuk lutut kiri. Mari, kaki kiri ke belakang, papan, plank, pose, adu muka, dan dasana. Badannya lurus, pandangan ke depan, tarik nafas, lepas nafas, jatuhkan badannya pelan. Kalau tidak kuat, sentuhkan lututnya, tarik nafas, kobra. Mari kita istirahat, dorong badannya ke belakang, baby pose, sikap kelinci, sentuhkan keningnya ke matras, sentuhkan bokongnya di tumit, bernafas normal, amati nafasnya. Bernafas normal, amati nafasnya. Baik, cukup, tegakkan badannya. Silakan, ya mau lap keringat, kalau ada keringatnya. Kalau mau minum, boleh minum sedikit, basahi tenggorokannya, tidak apa-apa. Oke. Jadi sesuai judulnya tetap pada yoga basic, tetapi pendalamannya silakan dilakukan sesuai dengan batasannya masing-masing. Saran bagi beberapa teman yang baru, ya seperti di video kita, 5 segmen video kita. Bagi pemula saya sarankan video 1, ya, video 1, kemudian video 5 gitu ya. Ya, jadi itu sudah ada di sana. Yang benar-benar pemula, yang benar-benar belum siap gitu. Jadi video 1 dan video 5. Jadi kalau sudah agak kuat, video 1, 2, 5. Lebih kuat lagi ya 1, 2, 4, 5 gitu. Terus nanti baru 1, 2, 3, 4, 5 selesai ya. Mungkin informasinya kurang, tetapi tidak apa-apa. Sekali lagi tetap di ujung kemampuan. Kita akan lakukan gerakan keseimbangan. Kita melatih batas-batas takutnya. Kalau tadi batas-batas sakitnya ya. Dan mempunyai sifat membangkitkan, justru memberi semangat ya, dengan gerakan Surya Namaskara, kemudian kombinasi Astanga itu akan membangkitkan semangat kita. Sakit rame-rame paha, pinggang, mari dinikmati bersama. Mari silakan bangun pelan, berdiri. Dua kaki di tengah matras. Yuk. Kita akan lakukan gerakan keseimbangan seperti biasa. Yuk, kaki kiri diangkat di atas lutut kanan. Langsung saja sedikit agak berat di sini. Kemudian tarik dua tangannya ke atas. Bagi yang sudah kuat, boleh angkat mendekat ke pangkal paha kanan. Tarik dua tangannya ke atas. Amati nafasnya. Pandangan satu titik di lantai. Kalau badannya getar-getar, amati nafasnya. Kalau kemudian jatuh, ikhlaskan. Mari, sekarang angkat telapak kaki kirinya di pangkal paha kanan. Sedikit lebih menantang, tapi sesungguhnya akan jauh lebih kuat. Pandangan satu titik di lantai, angkat dari tangannya ke atas. Tarik nafas. Lepas, tekuk lutut kanannya. Tekuk lutut kanannya sedikit, kemudian tarik tangannya ke belakang. Ditahan. Bernafas normal. Bagus, sudah banyak yang bagus. Tekuk lutut kanannya, tidak ragu-ragu. Tarik tangannya ke belakang, kemudian amati nafasnya. Bu Yuli, bagus. Tidak apa-apa, kembali tegakkan badan. Yuk, tarik kuat tangannya ke atas. Yang masih bertahan, silakan satukan tangannya di atas, pejamkan mata,
Pejamkan mata, mulai. Ayo, pejamkan mata. Ya, beberapa badannya goyang, kemudian jatuh. Ya, cukup. Mari, gerak-gerakan kakinya. Oke. Kita sedang melatih batasan takut kita. Secara fisik tidak ada yang ditakutkan, karena memang tidak bikin patah-patah badan kita gitu ya. Tapi bawah sadar kita yang tidak mau kadang-kadang. Ya. Mari, kaki kanan diangkat di atas lutut kirinya di bagian dalam sedikit. Pandangan satu titik, kemudian tarik kuat tangannya ke atas. Amati nafasnya, tidak usah mengendalikan, belajar membebaskan apapun yang terjadi. Yang sudah kuat boleh langsung di pangkal paha kirinya, ditahan dulu. Mari, angkat telapak kaki kanannya di pangkal kiri, kaki kiri depan. Tarik kuat tangannya ke atas. Pandangan satu titik di lantai, bernafas normal. Yang videonya on, kelihatan bagus semua. Tekuk sekarang lutut kirinya, tekuk lutut kiri, tekan badannya ke bawah, bawa tangannya ke belakang. Bawa tangannya ke belakang, kemudian amati nafasnya, nikmati getaran badannya. Boleh gerak-gerakan tangannya begini, ya supaya lebih rileks ya. Cukup, kembali tegakkan badannya, amati nafasnya. Ayo, beberapa sudah jatuh, angkat lagi. Yang masih bertahan silakan belajar jujur kepada diri sendiri, pejamkan mata, mulai. 1, 2, 3, cukup, bebaskan. Saya hanya menunggu Pak Mas Patah Ansori jatuh gitu baru saya bebaskan. Tidak apa-apa, ya kita bawa pikiran bermain-main. Poin pentingnya belajar keseimbangan kaki adalah belajar melepas, belajar tidak mengendalikan, belajar mengamati. Kalaupun jatuh, ikhlaskan. Mari. Tata raja. Kaki kiri ke belakang, ambil dari dalam dengan tangan kiri, angkat tangan kanannya ke atas, tarik nafas, lepas. Tendang kuat ke belakang, jatuhkan badannya, ditahan, bernafas normal. Yuk, pandangan satu titik di depan, jatuhkan lagi badannya, tidak ada keraguan. Tekan lagi badannya ke bawah, amati nafasnya. Tendang kuat kakinya ke belakang. Ya, cukup, bebaskan pelan-pelan. Bagus, banyak yang sudah bagus, tapi beberapa masih banyak wajahnya yang tegang. Amati saja nafasnya, akan semakin jadi lebih rileks. Ayo, kaki kanan ke belakang, ambil dengan tangan kanan dari dalam, mata raja sana. Tarik nafas, angkat tangan kiri ke atas, tendang kuat ke belakang. Tekan lagi badannya ke bawah, sedikit lebih menantang, sentuhkan jari tangan kirinya di bawah, ya akan terasa terganggu keseimbangannya. Ya, turunkan tangan kirinya ke bawah pelan-pelan, sentuhkan di bawah, kemudian ditahan. Ayo, kalau jatuh ya sudah, jatuh saja, tidak apa-apa. Kembali angkat tangan kirinya, tegakkan badan. Ya, bebaskan pelan-pelan. Ya, bawa pikiran bermain-main. Mari, di ujung matras. Sekarang memperkuat pinggang kiri kanan. Yuk, tarik nafas, angkat tangan ke atas. Lepas, turunkan pelan. Kaki kiri ke belakang, kanan ke belakang. Badannya lurus. Kebanyakan bokongnya diangkat begini. Ratakan saja. Pandangan ke depan. Pandangan ke depan. Angkat tangan kiri ke atas. Angkat pinggulnya lebih tinggi lagi. Yuk, cengkeramkan jari tangan kanannya di bawah. Kaki kiri di atas kaki kanan. Terus angkat kaki kirinya. Ayo, getar-getar tangannya, nggak apa-apa. Iya, Mbak Ella, bagus, keren. Nggak rugi belajar lama. Satukan kakinya. Yuk, turunkan tangan kiri, turunkan lututnya. Duduk sebentar. Senyum-senyum. Jangan tegang-tegang.
Biarkan tangannya bergetar di bawah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya juga kadang-kadang bergetar. Ya. Mari kembali papan, plank. Badannya lurus. Jari-jari tangan kirinya mencengkram kuat. Mari angkat tangan kanan ke atas. Kaki kanan di atas kaki kiri. Biarkan tangan kirinya getar-getar, nggak apa-apa, nggak akan patah-patah. Pelan-pelan angkat kaki kanannya ke atas. Yang sudah kuat boleh pegang jempol kaki kanan dengan tangan kanan. Ditahan sebentar, getar-getar nggak apa-apa. Ya cukup. Turunkan pelan. Turunkan lututnya, dorong badan ke belakang. Istirahat lagi. Lagi baik hati hari ini, banyak istirahatnya. Ya, cukup. Tegakkan badan. Silahkan rilekskan dulu. Tidak ada pose ayam ya hari ini. Karena itu sudah masuk agak sulit ya. Tapi bagi yang mau mencoba, silahkan coba sendiri. Gitu. Baik, kita lakukan sekarang gerakan duduk ya. Bagi yang baru, pastikan lakukan ini. Karena gerakan duduk secara umum adalah gerakan terapi untuk organ tubuh bagian dalam. Kalau tadi sebelum ini adalah gerakan untuk sifatnya membangkitkan, memperkuat, ya, membangkitkan dan memperkuat. Ya. Kemudian melatih batasan takutnya, melatih tidak ada lagi keraguan-raguan di dalam hal apapun. Gitu. Kemudian yang terakhir, yang sesi berikutnya adalah gerakan duduk. Ya. Kita akan banyak melakukan twisting, gerakan memutar, tekukan ke depan, tekukan ke belakang. Nikmati saja tetap batasan sakitnya. Mari, luruskan kakinya ke depan. Luruskan kakinya ke depan, ganda sana. Luruskan kakinya. Tegakkan dulu badannya. Angkat kedua tangan ke atas, tarik nafas. Jatuhkan badannya pelan. Dekatkan dulu perutnya ke paha. Ditahan dulu. Tidak penting mencium lututnya. Yang penting dekatkan perutnya ke paha. Kemudian ditahan sampai batas sakitnya. Bernafas normal. Pegang pergelangan kakinya bagi yang baru. Bagi yang sudah lama boleh langsung jempol kakinya atau jari kakinya. Karena akan terasa sedikit lebih sakit kalau pegang kaki, jari-jari kakinya. Yuk, jatuhkan. Semakin lama, semakin dalam. Dekatkan wajahnya ke kaki. Bernafas normal. Nikmati saja. Amati nafasnya. Ya, cukup. Tegakkan badan. Angkat kaki kirinya ke atas. Ambil dengan kedua tangan. Ditahan dulu. Bagi yang baru, tidak perlu pegang jari-jari kaki. Akan membuat lututnya tertekuk. Pegang saja pergelangan kakinya. Usahakan kaki tetap lurus. Kemudian tarik lagi kakinya mendekat ke kepala. Ditahan. Ya, cukup. Turunkan lagi sedikit kakinya. Tangan kanan pegang kaki kiri dari luar. Kemudian angkat tangan kirinya ke atas. Putar ke belakang. Kuatkan perutnya. Pandangan ke tangan kiri di belakang. Bernafas normal. Kembali pandangan ke depan. Jatuhkan sedikit badannya ke belakang. Baru angkat kaki kanannya. Ditahan. Sedikit keseimbangan, rasakan sedikit tarikan di otot perut dalamnya. Bagi yang merasa agak getar-getar, dorong jari-jari kaki kanannya sehingga terasa lebih kuat, terasa lebih seimbang. Ya, cukup. Turunkan. Mari tekuk kaki kiri, dekatkan ke dada. Telapak kaki kiri ditaruh di siku kanan dalam. Kemudian siku kiri di luar lutut kanan, ditahan kiri.
Ditahan di ujung kemampuan, pada batasnya. Lakukan saja, tidak harus tinggi begini ya, di bawah nggak apa-apa, di sini saja, tidak apa-apa, nikmati saja. Ya, misalnya begini saja, tidak apa-apa. Yang penting angkat kakinya. Ya, pelan-pelan angkat sedikit lagi, kemudian gerak-gerakkan badannya. Putar ke kiri kanan. Ya, cukup turunkan telapak kaki kiri di paha samping paha kanan dalam. Angkat kedua tangan ke atas, tarik nafas, lepas, turunkan tangan di sisi kanan, badannya tegak, kedua tangan lurus, putar badan ke kanan, lihat di belakang, putar ke kanan. Ya, cukup, kembali pandangan ke depan, pegang pergelangan kaki kanan dengan kedua tangan, kemudian jatuhkan badannya pelan. Tetap di ujung kemampuan, jatuhkan saja badannya, kemudian amati nafasnya. Mari tetap bersyukur, kita masih punya nafas, nikmati nafasnya. Ya, cukup, tegakkan badan, luruskan kaki kiri ke depan. Mari, kaki kanan diangkat, boleh, pergelangan kakinya begini, tulang belakangnya tegak. Bagi yang sudah kuat, tarik lagi mendekat ke wajahnya, ditahan dulu. Ya, cukup. Pastikan sekarang kaki kanan lurus 45 derajat, ambil dengan tangan kiri dari luar, bawa tangan kanannya ke belakang, bernafas normal. Ambil dengan tangan kiri dari luar, Mbak Lita, ambil dengan tangan kiri dari luar, tangan kanannya ke belakang. Kadang-kadang kita suka panik, lupa tangan kiri yang mana, tangan kanan yang mana. Oke, ya cukup, kembali pandangan ke depan, jatuhkan sedikit badannya, angkat kaki kirinya, ditahan, keseimbangan, nikmati nafasnya. Nggak apa-apa berkali-kali jatuh Mbak Yulia, angkat lagi, tetap semangat, amati nafasnya, cukup, turunkan pelan. Tekuk kaki kanannya, telapak kaki kanan di siku kiri dalam. Yuk, boleh begini, tidak apa-apa, gerak-gerakan pelan. Ya, mengecilkan sayap-sayap di paha. Ya, cukup, turunkan telapak kaki kanan di pangkal paha kiri dalam. Mari angkat kedua tangan ke atas, turunkan kedua tangan di sisi kiri, kedua tangan tegak, kemudian putar badan ke kiri. Putar badan ke kiri, pakrasana. Ya, cukup, kembali pandangan ke depan, itu kanannya di atas tegak. Yuk, pegang pergelangan kaki kiri, kemudian jatuhkan badannya, dekatkan wajah ke kaki kiri, bernafas normal. Ya, cukup, tegakkan badan. Mari, satukan telapak kakinya, kemudian tekan lututnya semampu. Mari kita gerak-gerakkan. Gerak-gerakan kakinya, gerak-gerakan lututnya, kita lakukan kupu-kupu. Tekan kuat lututnya ke bawah semampunya. Ya, pegang jari-jari kaki dengan kedua tangan, tarik nafas, tarik kuat lehernya ke atas. Lepas nafas, jatuhkan badan ke depan. Sikunya boleh dibawa ke depan, dikeluarkan ke depan
Dekatkan wajah ke jari kaki, ditahan, bernafas normal. Tetap di ujung kemampuan. Amati nafasnya, amati batasannya. Ya, cukup, tegakkan badan. Kemudian satukan lututnya. Satukan lututnya. Luruskan kakinya ke depan. Ya, pegang kedua lutut dengan kedua tangan. Gerak-gerakan kakinya yang rileks. Kemudian luruskan kakinya. Tegakkan, luruskan tangannya. 2 kali tarikan nafas. Lepas nafas. Tarik nafas. Amati saja nafasnya. Lepas nafas. Turunkan sedikit lagi. Tarik nafas. Tetap semangat. Lepas nafas. Yuk, jatuhkan badannya pelan. Rilekskan, gerak-gerakan kakinya yang rileks. Mari. Yuk, tegakkan kakinya ke atas, gerak-gerakan. Gerak-gerakan. Tegakkan kakinya ke atas. Mari, ditekuk lututnya. Taruh telapak kaki selebar matras. Telapak kaki pastikan selebar matras. Sama dengan lebarnya matras. Yuk. Buka tangan ke samping kiri kanan. Tarik nafas. Lepas. Turunkan kedua lutut ke sisi kiri. Tekan lutut kanannya sampai menyentuh telapak kaki kiri. Pandangan ke sebelah kanan. Bernafas normal. Kuatkan perutnya. Bernafas normal. Kembali tegak ke tengah. Tarik nafas. Lepas nafas. Jatuhkan pelan-pelan ke kanan. Lutut kiri menyentuh telapak kaki kanan. Pandangan ke sebelah kiri. Bernafas normal. Kembali tegak ke tengah, tarik nafas. Pegang tumit kaki dengan kedua tangan. Tumit kakinya. Angkat perutnya ke atas. Angkat dadanya sampai dagu menempel di dada. Bernafas normal. Yang mau lebih kuat lagi, dorong pinggangnya ke atas dengan kedua tangan sampai kakinya menjinjit. Iya, cukup, bebaskan pelan. Mari pose terakhir. Yang kuat masih kuat, silakan lakukan kayang atau cakrasana. Bagi yang belum kuat, lakukan saja matsya. Ya, saya dicontohkan matsya dulu di sini. Tangan lurus di bawah badan, telapak tangan menghadap ke bawah. Kita tidur di atas tangannya, kemudian satukan jempol kakinya. Angkat dada, gantungkan kepalanya, rileks. Amati nafasnya. Usahakan kepala tidak menyentuh ke matrasnya. Jadi angkat dadanya tinggi dengan lengan atas yang tegak. Bertumpu dengan kedua sikunya. Dorong kuat jari kakinya. Jempol kakinya menyatu, dorong kuat. Bernafas normal. Kita sedang membuka rongga bernafas kita menjadi jauh lebih lebar, menjadi jauh lebih nyaman. Nikmati nafasnya. Iya, cukup, bebaskan pelan-pelan. Mari, angkat kedua kakinya, ditekuk lututnya, angkat kedua tangan, lakukan baby happy. Gerak-gerakan yang rileks, dirangkul kedua lututnya, goyangkan badannya ke kiri ke kanan, lakukan pijatan di otot tulang belakangnya.
Kemudian gulingkan badan ke kanan. Kita bangun perlahan. Mari kembali duduk Ardha Padmasana atau setengah Padma. Ibu-ibu silakan kaki kirinya di atas, duduk nyaman. Silakan ibu-ibu kaki kirinya di atas, bapak-bapak kaki kanan di atas, duduk nyaman. Kalau sudah merasa nyaman, telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, taruh di lipatan kaki. Kita lakukan pratyahara. Kalau sudah merasa nyaman, pejamkan mata. Pejamkan mata, pikiran tidak mengendalikan apapun. Saatnya belajar mengamati, menerima apapun yang diberikan oleh tubuh, entah itu rasa sakit, detak jantung, atau suara nafas. Tugas kita hanyalah mengamatinya saja. Menerima apa adanya dengan tetap menjaga nafasnya, nafas yang mengalir seperti apa adanya. Sekali lagi, pikiran tidak mengendalikan apapun. Saatnya belajar mengamati. Mohon dilakukan dengan baik. There is so much magnificence near the ocean. There is so much magnificence near the ocean. There is so much magnificence near the ocean. Waves are coming in. Waves are coming in. There is so much magnificence near the ocean. Waves are coming in. Waves are coming in. There's so much magnificence near the ocean. Ya, cukup. Silakan buka mata perlahan, satukan tangannya di dada, kemudian gosok-gosokkan tangannya sampai hangat, tempelkan di pipi kiri kanan, dorong ke belakang. Baik. Itu saja latihan kita hari ini, masih pada yoga basic. Terima kasih atas semangatnya. Kalau ada kesalahan,
Namaste, salam hormat buat teman-teman sekalian. Monggo, Mas Patah. Makasih beli Ode. Sama-sama. Mohon pamit duluan. Ya. Ada tamu, ada tamu. Thank you. Sampai ketemu ya. Iya. Baik, Mbak Ella. Mbak Ella ditunggu untuk minggu-minggu berikutnya. Ya. Terima kasih sekali. Selamat pagi. Selamat pagi. Bye. Sampai ketemu lagi. Baik. Ini coba saya baca yang saya ada di chat dulu. Dari Mbak Margareta, terima kasih. Terlalu sulit untuk saya yang pemula. Di komen dulu. Jangan pesimis gitu. Banyak temannya. Monggo beli ditanggapi ini yang terlalu sulit. Nanti itu Mas di Facebook kita itu diulang lagi dah, kita punya video ya. Jadi seperti yang saran saya, video 1 dan 5 itu untuk bagi pemula sekali ya. Itu 10 menit dan 30 menit gitu. Ya. Itu untuk pemula, yang kemudian yang sudah merasa kuat video 1, video 2, video 5. Ya. Itu ada. Jadi Mbak Margareta Sudarsih disarankan untuk punya atau join di grup Kagama Yoga. Kalau nggak punya akun sendiri, pakai akun temannya juga boleh, akun saudaranya juga boleh. Masuk ke akun Kagama Yoga, terus di situ dibuka di pengumuman. Ya, di pengumuman itu nanti ada video tutorial Kagama Yoga sequence 1, 2, 3, dan 3, 4, dan 5. Ada 5 sequence. Nah, untuk yang pemula sekali yang masih merasa sulit, bisa seperti saran BOD itu, mulai dulu dari sequence 1, lanjut ke sequence 5. Nanti di minggu-minggu berikutnya bisa ditingkatkan, sequence 1 plus 2, kemudian 5. Minggu-minggu berikutnya bisa ditingkatkan lagi menjadi sequence 1, 2, 4, kemudian 5. Nah, kalau sudah kuat, sequence 1, 2, 3, 4, dan 5 itu dilakukan rutin. Rutin dalam artian syukur bisa tiap hari, tetapi kalau tidak bisa ya minggu 3 kali lah. Kalau sudah 3 kali jangan ditawar, kata beliau. Itu ya, karena yang penting itu rutinnya di situ. Oke, untuk Mbak Margareta, Mbak Eti Suhesti, ini di Boyolali ini beliaunya ini. Makasih beliau dari RR ini siapa nggih? Nanti saya ingatkan aturan di webinar Kagama, karena minggu depan itu yang bersama Anjasmara itu nanti levelnya menjadi level eventnya Sinergi UGM Kagama. Di situ ada aturan, kalau webinar levelnya UGM Kagama itu kita tidak boleh menggunakan inisial. Jadi nama panggilan boleh, tapi kalau inisial jangan. Jadi sebaiknya ada pakai nama. Itu untuk minggu depan. Kemudian dari Mbak Alen, terima kasih beli ode. Dari Mbak Veronica Trianti, terima kasih sekali beli ode. Mbak Oka dan Kagama Yoga, fresh katanya. Dari Mbak Haryanti Kostanto, thanks semua. Dari Mbak Siti Malhamah, terima kasih beli ode dan istri serta Kagama Yoga. Mbak Yulia, terima kasih beli ode. Mbak Susi Anggra ini, terima kasih beli ode. Terima kasih semua. Mbak Siti Malhamah menyapa, halo Wayan Lola dan istri. Ya, nanti bisa dilanjut itu sapaan di chattingnya sendiri-sendiri ya. Terima kasih beli ode, terima kasih Kagama Yoga dari Mas Indra. Terima kasih sekali beli ode dan Kagama, mohon undur diri dulu dari Mas Yunar. Mbak Lita Kamal, terima kasih beli ode, terima kasih Mas Fatah dan teman-teman. Salam kembali. Mbak Eli Ferdiana tanya,
Kalau pejamkan mata masih belum bisa saat pose berdiri, apakah demikian untuk pemula? Monggo ditanggapi Ode. Ya, untuk pemula iya. Gitu. Tapi yang untuk sudah setahun 2 tahun juga sama, iya. Sama, saya juga jatuh. Gini, itu tergantung juga mood kita hari ini pada saat itu gitu ya. Intinya kenapa sih, apa sih bedanya pose-pose berdiri antara memejamkan mata dan tidak gitu ya, jelas beda gitu. Karena begitu kita memejamkan mata, pikiran kita pasti ada sesuatu yang berubah. Pada saat ada perubahan itulah kita siap nggak menerima gitu. Bagaimana kita bisa menerima perubahan itu? Kalau dalam prakteknya itu adalah pengamatan nafasnya. Gitu. Karena kadang-kadang berpikir disuruh memejamkan mata langsung berpikir gitu. Habis ini ada apa ya? Sudahlah, jangan berpikir, amati gitu. Pasti lebih tenang lagi gitu. Yeah. Apalagi kalau berpikir, waduh suruh memejamkan mata, jatuh dah gitu, jatuh gitu. Jadi amati gitu, getar-getar badannya. Kalaupun ada yang mengintip-intip, itu akan ketahuan. Getaran badannya begini, agak kasar gitu. Getaran badan, goyangannya agak kasar, lekuk-lekuk gitu. Tapi kalau benar-benar memejamkan mata, gerakannya akan lebih halus, kemudian jatuh. Ya. Tetapi kalau pengamatannya lebih bagus kepada nafasnya, itu dia akan lebih tenang, akan bisa. Gitu. Jadi walaupun latihan 2 tahun, kalau pengamatannya belum pas, ya akan jatuh juga, tergantung mood juga hari itu, gitu, hari ini, gitu. Gak apa-apa, saya juga sering jatuh kok. Saya hampir selalu jatuh kalau memejamkan mata. Ya, beban pikiran. Nggak apa-apa, jatuh aja. Oke, lanjut dari Mbak Inge Chandra. Terima kasih banyak Ode dan tim Kagama Yoga. Salam sehat selalu. Teman saya Nurdin Hamzah. Matur nuwun semua, gobios. Ya jelas. Padahal dirimu kan neng Temanggung, daerah dingin, Mas, gobios juga. Mbak Siti Malhamah lagi, terima kasih Mas Patah atas informasi terkait berbagai video yoga. Mari semangat agar selalu sehat dan bugar. Iya, Pak Amah kemarin ke Bali juga hebat. Ya. Oh iya, ini ada mengapa sesi ditutup pratyahara dan tidak ada sawasana. Gitu. Ya. Sawasana itu relaksasi gitu ya, tertidur, terlentang gitu ya. Ya itu memang disarankan pada setiap akhir sesi asanas gitu ya. Tapi untuk online saya lebih menyarankan kepada duduk tenangnya gitu. Pada saat orang sawasana itu relaksasi. Di situ juga orang praktek pratyahara. Duduk juga praktek pratyahara. Pratyahara itu adalah menarik perhatian ke dalam, melakukan pengamatan ke dalam. Gitu. Jadi pikiran kita kesehariannya pasti ingin mengendalikan harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Gitu. Kita kadang-kadang lupa di dalam. Ya. Tetapi mencoba menarik perhatian ke dalam tidak serta-merta bisa langsung. Gitu. Jadi okelah di luar dulu, kadang-kadang dari nafas. Hanya di terminal di luar dan di dalam gitu, tidak langsung ke dalam. Yang di luar adalah apa? Pengamatan nafasnya. Gitu. Jadi itu untuk ya memang sebaiknya sih sawasana, tapi kalau kelas-kelas offline ya online saya memang tidak nyaman ya karena tidur. Lebih baik duduk nyaman gitu. Jadi sama-sama pratyahara gitu. Sawasana memang lebih disarankan, jujur saya kata lebih disarankan, tetapi kadang-kadang banyak yang suka tertidur, ada satu yang hilang gitu kan. Jadi duduk saja, semangatnya masih sedikit lebih ada. Gitu. Begitu Mbak Hani ya tadi. Oke, ini dari Mbak Nur atau Mas Nur nih. Terima kasih beliau Om Patah, sebaiknya yoga dilakukan sebelum HIIT workout atau setelah. Terima kasih. Gimana ya, ini? Gimana Mas? Sebaiknya yoga dilakukan sebelum HIIT workout atau setelah? Nggak baca saya lihat. Ya, itu mungkin maksudnya sebelum atau setelah olahraga yang workout ya. Oh ya. Begini itu tergantung tipenya gitu. Jadi tipe apa yang kita mau. Jadi biasanya sih disarankan memang sebelumnya. Lebih banyak di stretchingnya gitu ya. Cuman ya itu apa ya? Kalau yoga kemudian kombinasi, biasa sih tidak pernah melakukan itu, gitu ya. Tidak pernah melakukan itu. Biasanya begini.
Kalau sebelum olahraga yang lain itu stretching lebih ditekankan kepada gerakan yang sifatnya membangkitkan, kepada hamstring, kepada apa gitu ya. Tapi setelah melakukan workout biasanya saran kepada gerak-gerakan duduknya gitu. Gerak-gerakan duduknya, twistingnya itu segala macam gitu. Karena energi kita kan sudah banyak habis gitu ya, sudah terpakai. Jadi tidak boleh mengeluarkan lagi tenaga pada pose-pose tertentu gitu. Jadi pose berdiri tidak disarankan. Otomatis posisi duduk itu setelah melakukan olahraga yang lain sebelumnya. Tapi kalau sebelum melakukan olahraga yang lain, jadi pendahuluannya pakai gerakan yoga, ya ambil saja gerakan yang membangkitkan. Jangan gerakan duduk cium lutut gitu, itu sifatnya lebih menutup energi gitu, tidak membangkitkan. Jadi disesuaikan saja. Kalau sebelum workout ya gerakan yang membangkitkan, setelah workout gerakan yang sedikit menenangkan gitu. Tapi ada juga stretching, kemudian twisting gitu. Disesuaikan saja dengan kebutuhan. Oke, mungkin bisa saya tambahkan, saya kaitkan dengan video tutorial kita. Kalau sebelum olahraga mau beryoga bisa dilakukan sequence 1 kira-kira ya, Bli ya. Terus kemudian melakukan olahraga. Kalau setelah olahraga mau beryoga lagi bisa dilakukan ke sequence 5 karena pemanasan dan pembangkitan tenaganya sudah di workout-nya itu. Barangkali begitu. Ini dari Mbak Evi Enti. Wah, beberapa minggu udah ikut lagi, join, seneng saya Mbak Evi Enti join lagi. Mbak Eli Ferdiana. Oh gitu ya, beli order. Nah ini tadi yang mengapa sesi dari Mbak Heni udah dijawab. Oke. Mbak Wimla Dewi, terima kasih dan Mas Pata serta semua pengurus Agama Yoga. Ringan beli tapi seger. Mbak Wimla, nanti kita tetap request sekali-sekali pada sesinya Ode misalnya Mbak Wimla menambahkan dengan 1 atau 2 mudra gitu ya. Barangkali 1 mudra setiap kali ditambahkan pas sesinya Ode ini. Nanti bisa ya Bli ya? Boleh. Lebih lanjut itu tentang mudra. Oh ya, Mas, mengenai minggu depan usahakan masuk lebih awal ya teman-teman. Karena sesi tanya jawabnya kita usahakan geser ada di depan. Oke. Yang di sana, yang di Nabire, jadi kebetulan Anjasmara kan ada di Nabire, mau naik pesawat, jadi supaya lebih menghemat waktunya, tidak terburu-buru. Buat teman-teman silakan datang sebelumnya. Artinya masuk sebelum itu ya, Mas? Ya, diusahakan sebelum jam 7 lah. Jam 7 itu udah benar-benar kita masuk ke yoganya. Syukur bisa setengah 7 sudah join, terutama yang online ya, yang online. Kemudian juga yang offline itu setengah 7 kita harapkan sudah sampai di Balairung. Ya. Ini ada dari Mbak Ari. Mbak Ari, untuk tanggal 7 Agustus apakah ada dress code-nya atau pakai kaos kayu? Pakai kaos, ya kayu, Nusantara Beryoga yang punya. Bagi yang tidak punya, karena ini Nusantara Beryoga spesial bulan Agustus, bisa menggunakan yang dominan merah dan atau putih. Ya, merah dan atau putih, dominan di situ. Putih-putih nggak apa-apa, merah-merah nggak apa-apa, syukur bisa merah putih atau putih merah, karena nanti ada dikombinasi secara keseluruhan akan menjadi kombinasi merah dan putih. Untuk yang Nusantara Beryoga itu sudah ada putih dan ada nuansa merah-merahnya, jadi bisa dipakai. Itu nggih, dress code ketat nggak ada dress code ketat, itu saja. Pakai kaosnya Nusantara Beryoga bagi yang punya. Saya baru merencanakan ini beberapa, nanti terbatas akan kita bikin lagi kaos bareng 5-10 gitu ya. Dan beberapa di antaranya nanti buat souvenir untuk Mas Anjasmara, juga untuk Bu Rektor. Nanti sisanya mungkin bisa teman-teman yang berminat yang datang ke Balairung.
bisa langsung dipakai di tempat gitu. Itu yang dari chat sepertinya sudah terbaca semua. Monggo kalau ada teman-teman yang lain yang mau ditanyakan mengenai yoga atau mengenai rencana kita Yoga Mardika minggu depan, silahkan di-unmute sendiri kemudian disampaikan. Oh ya Mas, itu mengenai link ya. Apa namanya, nanti ya 2 hari sebelumnya sudah diumumkan lah bagi peserta Bagi yang belum mendaftar ya. Nah, yang tidak mendaftar. Yang tidak mendaftar nanti bisa nanya ke temannya yang sudah mendaftar. Sebenarnya begitu. Tapi kalau yang di grup nanti ya 2 atau 1 hari sebelumnya nanti akan saya berikan linknya itu di grup WA Kagama Yoga 1, Kagama 2. Kalau di grup FB saya harus minta izin dari Mas Kongo dulu, nanti kalau diizinkan saya buka, kalau enggak ya terpaksa enggak. Ya izin aja Mas. Ya, karena yang penting sebenarnya untuk arsip Kagama, pesertanya itu ini gitu, dan ada arsipnya nanti. Dari Mbak Nia, terima kasih Bu Ode, Bu Oke, Mas Bata, salam sehat semuanya. Ya, salam sehat Mbak Nia. Tunggu untuk minggu berikutnya. Kalau ada yang mau berhari Minggu melanjutkan, ya silakan. Kalau masih ada, silakan. Kalau sudah ada, kalau sudah tidak ada lagi sesi acara yoga hari ini, segera kita tutup dan kita syukuri bersama-sama. Monggo, saya beri kesempatan kalau masih ada yang perlu ditanyakan atau disampaikan. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, teman-teman semua, mari kita syukuri yoga kita hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di minggu depan bersama Anjasmara, Yoga Mahardika bersama Anjasmara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Mohon izin untuk end meeting for all.